berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Saudara, yang dilakukan wanita ini bukan menangisi nasibnya, tapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, ya dia mengambil tindakan iman. Itu sebabnya pagi ini kita belajar dua hal. Ketika kita ingin mengalami perjumpaan ilahi di tengah badai keuangan kita, atau badai apapun yang saudara alami, kita belajar dari wanita ini. Ketika peristiwa yang terjadi dialami wanita ini dicatat dalam Alkitab, ada tujuan yang Tuhan mau kita belajar sama-sama. Ya, yang pertama, tempatkan ya hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas. Jadikan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai prioritas. Amen. Itu sebabnya berulang-ulang leader-leader di breakout room mengingatkan, ayo Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayo jangan lupa besok pagi. Jangan lupa kita cari Tuhan. Ketika saudara diajak oleh teman-teman saudara yang melihat saudara bergumul dengan masalah keuangan, yang diajak bukan mengajarkan hal teknis dulu, tapi prioritas dulu hubungan dengan Tuhan. Ini yang seringkali jadi kendala saudara. Saya sendiri seringkali bergumul, campur gemes gitu ya. Karena ketika orang menangisi nasib, masalah demi masalah, bahkan seperti mendewa-dewakan penyakit, saya seperti melihat diri saya dulu. Tapi ketika ngambil keputusan benar, taruh prioritas yang benar, ya hubungan kita dengan Tuhan, wah perubahan itu terjadi. Walaupun itu prosesnya step by step seperti yang dialami Ibu Herlina, ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang membuat dia bertindak dengan iman adalah karena dia tahu kepada siapa dia bergantung, kepada siapa dia berharap. Itu sebabnya dia mendekat pada Tuhan. Ketika kita mendekat pada Tuhan, sebenarnya itu bagian dari kita mempraktekkan Yohanes 15 ayat 5. Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingan. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini ayat ini menjadi ayat yang betul-betul merema dalam hidup saya. Sehingga seringkali saya mengingatkan ini kepada saudara-saudara sekalian di VMP ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan pokok anggur dan ranting. Gak bisa lepas. Kalau lepas saudara gak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kita tidak berbuat apa-apa, tidak mampu. Ya. Dan bagaimana itu hubungan kita dengan Tuhan? Ketika Tuhan tinggal di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita tinggal dalam Tuhan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Dan firman-Nya tinggal dalam kita. Urusan jawaban doa itu nanti ngikutin. Yang penting prioritasnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita nempel pada pokok anggur yang benar, wow saudara, keluar itu buah-buah, itu otomatis. Itu nggak bisa disandiwarakan, nggak bisa didramakan, pura-pura baik, pura-pura damai, pura-pura sukacita, nggak bisa. Itu akan muncul dengan sendirinya. Dan ketika kita bicara soal badai keuangan, penguasaan diri, ini bagian dari buah. Ya, kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, kita bisa mencukupkan diri. Ini bagian dari penguasaan diri. Makanya itu sebabnya prioritas pada hubungan dengan Tuhan itu penting, saudara. Sebaliknya, kalau kita salah ya, nempelnya pada pengertian sendiri, pada kekuatan manusia, mengandalkan orang lain, menjauh dari Tuhan, malah menghasilkan buah yang busuk, saudara. Malah menghasilkan hal-hal yang menimbulkan huru-hara. Entah itu dalam pertemanan, persaudaraan, bahkan dalam keluarga. Akhirnya jadi huru-hara. Karena menghasilkan buah yang busuk. Ya, roh pemecah, kemabukan, ya tidak ada pertobatan di dalamnya. Karena hubungan jauh dari Tuhan. Itu sebabnya mari sama-sama saudara ya. Semangat, kenapa kita harus semangat ikut PMP? Karena kita prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini salah satu cara untuk kita, bagi saudara yang memang mengalami pergumulan dalam hal keuangan, ini salah satu hal yang menjadi prasyarat akhirnya untuk kebijakan di tahun 2025. Ya, pasti akan ada orang-orang yang jemaat yang mungkin ada rasa berat, rasanya kayaknya gimana.
kita tetap ya menggunakan Victory Morning Prayer ini sebagai filter untuk kesungguhan hati. Benarkah saudara?